Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 2311050800109 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan beberapa materi yang saya dapatkan pada semester 1 ini. Ada 8 materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, Israiliyat. Yang kedua, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Qasas fil Quran. Yang keempat, kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Yang kelima, metode tafsir tahlili. Yang keenam, adab terhadap Al-Quran. Yang ketujuh, tafsir dan syarat mufassir. Dan yang kedelapan, ilmu munasabat. Baiklah, masuk ke dalam materi pertama, yaitu Israiliyat. Israiliyat itu secara bahasa dinisbahkan ke Israil, nama dari Nabi Yakub. Israiliyat itu adalah kabar-kabar dan riwayat-riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asal kita meriwayatkan kisah-kisah tentang Bani Israel ini adalah tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Sumber intinya adalah Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kisah-kisah ini terbawa ketika orang-orang Ahlul Kitab di zaman Nabi masuk Islam. Kisah-kisah lama yang mereka pelajari di Taurat kemudian diulang di tengah-tengah umat Islam. Kemudian kisah ini diistilahkan dengan Israiliyat. Materi yang kedua, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Dilarang bagi manusia bersumpah atas nama selain Allah, termasuk dosa besar. Faedah sumpah yaitu untuk menguatkan suatu kalam supaya menghindari dari inkar dan keraguan-raguan. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah atas nama zat dan ayat-ayat kauniyah. Apabila Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka menunjukkan kebesarannya. Klasifikasi sumpah. Yang pertama, Allah bersumpah atas nama zat dan sifatnya. Contoh, pada Quran Surat At-Taghabun ayat 1, Quran Surat Saba ayat 3, dan Quran Surat Yunus ayat 53. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Contoh, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Lail, dan Quran Surat Asy-Syams. Klasifikasi yang ketiga yaitu tidak ada huruf qasam dan la nafi yang diiringi fi'il qasam, tapi dari sisi makna mengandung makna qasam. Contoh, Quran Surat Ali Imran ayat 86. Bagaimana cara kita mengetahui qasam? Yang pertama, terdapat huruf-huruf qasam, wallahi, billahi, dan tallahi. Yang kedua, adanya la nafi yang diiringi dengan fi'il qasam, nafsu ammarah, mutmainnah, dan lawamah. Materi yang ketiga, Al-Qasas fil Quran. Al-Qasas bermakna sejarah, meniti sejarah umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan sejarah orang-orang salih, baik para nabi maupun bukan, seperti Luqman, dan disebutkan pula sejarah orang-orang toleh seperti Abi Lahab. Tujuannya untuk mengambil pelajaran atau hikmah, melihat masa lalu sebagai panduan untuk masa kini ataupun masa depan. Klasifikasi sejarah ada 5. Yang pertama, kisah para nabi atau Qasasul Anbiya, membahas tentang kesolihan individu dan kesolihan sosial. Yang kedua, kisah orang soleh selain para nabi. Yang ketiga, kisah orang toleh. Yang keempat, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, baik terpuji maupun tidak terpuji. Dan yang kelima, kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, termasuk tentang peperangan dan hijrah Nabi. Faidah adanya sejarah dalam Al-Quran yaitu untuk pembelajaran, contoh, dan teladan bagi kehidupan.
sebagai asas di dalam dakwah ilallah, untuk sabat atau keteguhan hati, untuk menguatkan keimanan, serta untuk menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hayalan, karangan, atau mitos, tapi realitas. Materi yang keempat, kaidah dan tanya jawab dalam Al-Quran. Salah satu metode yang diajarkan oleh Allah dalam mendidik umat ini adalah metode pertanyaan yang sekaligus dengan jawabannya. Ayat yang mengandung pertanyaan dan jawaban yang ada di Al-Quran, salah satu contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 189. Al-Quran adalah sumber dan rujukan dari semua problematika di dunia ini, dan semua jawaban di dalam Al-Quran itu pasti karena bersumber dari Allah. Dan ini adalah pola atau uslub yang ada dalam Al-Quran, dan juga pertanyaan yang ada dalam Al-Quran berbentuk dialog antara Allah dan Rasulnya. Contoh pada surat Toha ayat 17 saat Allah bertanya kepada Nabi Musa. Pertanyaan muncul di kalangan manusia tentang sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu untuk menggurui Nabi. Bertahan bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi hanya untuk menjatuhkan Nabi. Itulah pekerjaan orang Yahudi. Dan kemudian datanglah Al-Quran memberikan jawaban, dan justru menjatuhkan mereka sendiri yang bertanya. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan hakikat ruh, itu hakikat Allah Ta'ala. Jawaban itu sudah tersedia. Jawaban itu datang dari sisi Allah Ta'ala, bukan dari Nabi. Nabi hanya perantara. Dalam Al-Quran juga menceritakan tentang dialog tanya jawab yang terjadi antara manusia dengan manusia, yang di dalamnya juga ada hikmah atau pelajaran. Materi yang kelima, metode tafsir tahlili. Kata tahlili adalah bentuk masdar dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang berasal dari kata halla yahullu hallan, yang berarti membuka sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup darinya. Dari sini dapat dipahami bahwa arti kata tahlil berarti membuka sesuatu yang tertutup atau yang terikat dengan mengikat sesuatu yang berserakan agar tidak terlepas atau tercecer. Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai atau menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Pola penafsiran yang diterapkan para mufassir yang menggunakan metode tahlili berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh, baik yang berbentuk al-mas'ur maupun ar-ro'i. Keutamaan yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Materi yang keenam yaitu adab terhadap Al-Quran. Dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penghafal Al-Quran itu harus bertahan duduk untuk murojaah dan mengajar. Jangan mendahulukan hawa nafsu karena orang yang menghafal Al-Quran itu seumur hidup. Kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah salah satu proses membumikan Al-Quran. Seorang muslim itu harus menjadi da'i. Salah satu upayanya yaitu dengan menyediakan masjid, membangun rumah Quran, dan lain sebagainya. Adab setelah membaca Al-Quran yaitu mencium mushaf. Itu dilakukan oleh para ulama terdahulu termasuk ulama-ulama Hambaliyah. Larangan mencoret-coret mushaf kecuali memberikan tanda. Mengikuti mushaf Utsmani adalah salah satu adab terhadap Al-Quran dalam menulis mushaf. Termasuk adab Al-Quran juga yaitu tidak boleh dipakai sebagai bantal, harus ditaruh paling atas. Tidak boleh juga membawa mushaf saat safar pada tempat-tempat yang dimungkinkan ada musuh Islam. Materi yang ketujuh yaitu tafsir dan syarat mufassir.
Al-bayan wal kashfu, memperjelas dan mengungkap. Al-fasr, terbuka. Makna tafsir untuk mendiagnosa mengungkap sesuatu. Ilmu tafsir adalah ilmu yang paling utama, afdal, karena ilmu alat untuk mengungkap makna Al-Quran. Supaya kita paham kalamullah, kita bisa menggali hukum dan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ada istilah dan beberapa perbedaan para ulama mengenai persamaan antara tafsir dan takwil. Terdapat kisah ketika baginda Rasulullah SAW membacakan doa mulia kepada Abdullah bin Abbas, yaitu yang artinya, "Ya Allah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas tentang agama dan ajarilah ilmu takwil." Takwil di sini yang dimaksud oleh para beberapa ulama adalah tafsir. Namun beberapa ulama juga mempunyai perbedaan. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa tafsir itu lebih umum dibandingkan takwil yang lebih mencakup. Dari perbedaan antara tafsir dan takwil adalah tergantung diri kita sendiri. Karena meskipun para ulama ada yang mengatakan sama dan juga berbeda, tapi intinya adalah ilmu tersebut harus dipelajari dan dikaji oleh para thalibul ilmi. Salah satu ilmu yang dipelajari dari Al-Quran adalah ilmu tafsir. Terdapat 4T yang harus kita sungguh-sungguhkan, yaitu tahsin, mempelajari ilmu-ilmu tajwid, tartil, pembenaran bacaan, tahfiz, menghafalnya, dan tatbiq, mengamalkannya. Dalam suatu hadis dijelaskan ada beberapa metode para sahabat ketika belajar Al-Quran. Salah satunya dengan cara menghafalkan 10 ayat dari Al-Quran dan tidak melebihkannya dengan catatan dari ayat 10 tersebut. Dari 10 ayat tersebut dimaknai juga sampai ia paham. Perlu diketahui bahwa para sahabat adalah orang Arab asli dan Al-Quran pun juga berbasis bahasa Arab, yang pada umumnya ketika dibacakan kepada mereka maka mereka langsung paham. Namun lafal itu tidak cukup secara tekstual, terkadang juga ada kandungan-kandungan. Materi yang terakhir yaitu ilmu munasabat. Ilmu munasabat menjelaskan bagaimana menyambungkan ayat demi ayat atau surat demi surat. Ilmu munasabat mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat menyingkap hukum dan hikmah yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Ilmu munasabat secara bahasa adalah al-muqarrabah, yaitu saling berdekatan, atau secara gambaran diambil dari kata nasab, yaitu berdekatan atau ada keterkaitan. Contoh seseorang yang mempunyai nasab yang sama, yaitu mereka yang berdekatan atau bersaudaraan. Ilmu munasabat secara istilah adalah ilmu yang khusus untuk mengetahui korelasi atau hubungan ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya. Ilmu munasabat secara lughah ada 5, yaitu al-ittisal, saling bersambung atau silaturahmi, al-muraqabah, saling berdekatan, al-mumasalah, saling menyerupai, syaql, saling berbentuk. Tujuan dari mempelajari ilmu munasabat adalah kita dapat mendapatkan ayat dengan ayat lainnya sehingga dengan terkumpulnya menjadi sumber hukum atau hikmah. Dan juga kita mendapatkan bagaimana indahnya susunan-susunan dari ayat-ayat Al-Quran dari segi bahasa, pola, ataupun kandungan ayat tersebut. Itu adalah beberapa materi yang telah saya sampaikan pada mata kuliah Ulumul Quran di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.